kembali bertemu lagi bersama saya Intan Sinawara, CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Batubara. Hari ini saya akan ditemani oleh Ibu Susi Samosir sebagai guru mata pelajaran TIK di UPT SMP Negeri 2 Putih. Selamat pagi Bu Susi. Selamat pagi Bu. Apa kabar Bu? Luar biasa. Iya. Ya, hari ini kita akan melakukan perbincangan praobservasi di mana nanti saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan terkait dari proses pembelajaran yang akan dilaksanakan ke depannya. Adapun nanti evaluasi observasi yang akan dilakukan di kelas adalah sebagai evaluasi Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran. Ya, kita mulai saja ya Bu ya, karena nanti setelah praobservasi saya akan ikut menghadiri kegiatan proses pembelajaran di dalam kelas. Kemudian setelah itu kita akan melakukan perbincangan praobservasi yang akan diikuti atau dipantau oleh Ibu Merly Brutom sebagai pengajar praktik saya. Ya, pertanyaan pertama adalah Ibu Susi mengajarkan pelajaran TIK. Bisakah Ibu memberitahu saya tentang tujuan pembelajaran yang akan Ibu terkait materi yang akan Ibu sampaikan di kelas? Oke, terkait materi pembelajaran di kelas, berhubung karena materi kami akan masuk ke pengolahan data. Nah, jadi untuk tujuan pertama itu Bu, siswa mengetahui aplikasi apa saja yang dapat mengolah data berupa angka. Misalnya seperti Microsoft Excel yang akan kami dalami. Kemudian selain itu juga yang kedua, siswa mengenal bagian-bagian dari Microsoft Excel. Nah, di sana nanti ada tampilan Microsoft Excel. Jadi siswa mengetahui yang mana formula bar, kemudian worksheet area dan yang lain sebagainya. Dan yang ketiga itu siswa mengetahui fungsi atau rumus yang digunakan pada Microsoft Excel untuk mengolah data berupa angka. Dan yang terakhir itu siswa akan dilatih keterampilannya untuk membuat rumus-rumus pada Microsoft Excel sehingga mereka dapat mengetahui cara untuk menjumlah, membagi, mengalih menggunakan Microsoft Excel dan data yang lainnya seperti itu. Baik, berarti Ibu memiliki 4 tujuan pembelajaran. Jadi terkait dari area pengembangannya yang akan Ibu laksanakan di kelas, area pengembangan apa yang akan Ibu capai untuk terkait proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di kelas? Untuk area pengembangan itu yang pertama ada aspek pengetahuan Ibu, area pengetahuan. Nah, di pengetahuan itu siswa dapat mengetahui rumus-rumusnya, ada 6 nanti fungsi atau rumus yang digunakan pada Microsoft Excel. Kemudian ada keterampilan. Nah, di keterampilan ini siswa akan maju satu persatu ke depan dan bisa juga dibawa ke lab untuk melaksanakan atau mempraktikkan bagaimana cara untuk mengolah data yang diberikan di bentuk tabel atau yang lain sebagainya. Seperti itu. Jadi itu tadi area pengembangan yang akan Ibu capai ya. Untuk strategi atau metode pembelajarannya untuk nanti ke depannya Ibu Susi akan menggunakan metode apa? Yang saya gunakan yang pertama ada problem based learning, yang kedua ada ceramah, ketiga ada tanya jawab. Nah, nanti bisa juga saya buat mereka bentuk kelompok atau berdiskusi seperti itu Bu. Nah, di bagian ceramah nanti saya arahkan kepada anak-anak bagaimana cara menggunakan Microsoft Excel itu dengan baik dan benar agar mereka dapat mendapat hasil dari data itu. Seperti itu. Berarti nanti Ibu akan memberikan penugasan juga. Iya, penugasan juga pada anak. Gitu ya. Jadi ini nanti kapan Bu akan Ibu laksanakan rencana Ibu ini? Untuk rencana pembelajarannya nanti saya akan buat di hari Kamis ya Bu. Hari Kamis. Iya. Nah, di jam pertama, kedua, dan ketiga. Di jam pertama saya menyampaikan materi, di jam kedua dan ketiga anak-anak nanti akan melaksanakan praktek. Iya. Kalau saya boleh tahu di kelas berapa Bu? Di kelas 72. 72. Berarti di hari Kamis minggu depan di jam pelajaran 1, 2, dan 3 di kelas 72 saya akan datang dan saya akan mengikuti proses pembelajaran juga. Iya. Oke, terima kasih Bu Susi atas sharing-sharingnya. Nanti hari Kamis depan kita akan bertemu lagi di kelas 72. Terima kasih Bu Susi atas waktunya. Iya. Oke, selamat pagi anak-anak. Semangat kalian loh. Kayak
Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini kami boleh sampai ke sekolah yang kami cintai ini untuk belajar bersama dengan guru kami Bapak yang baik. Tuhan, berkati guru kami yang mengajari kami, berikan dia kesabaran agar bisa mendidik kami dengan baik. Terpujilah nama-Mu, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, amin. Oke, nah sebelumnya pembelajaran kita minggu lalu sampai dengan fungsi, ya kan? Fungsi pada Microsoft Excel. Ada berapa? Ada 6. Nah, apa aja? Siapa yang masih mengingat? Ada 6 fungsi kan? Siapa yang masih ingat? Coba dilihat bukunya. Yang kuat, gak usah malu. Macam apa? Oke, ayo, Sandra berdiri. Ada 6. Fungsinya ada yuk. Ada 6 kan? Berdua kali ya. Sani aja yuk. Fungsinya Sani yuk. Iya, oke. Ada 6. Yang pertama ada sum, kemudian average, kemudian apa lagi? Ada kemudian max, min, kemudian ada lulus atau tidak lulus. Nah, itu masih ingat kan sum itu fungsinya untuk apa? Rumus itu apa? Tidak jumlah. Kemudian kalau untuk average-nya bagus. Kemudian kalau untuk max memilih data dari yang terbesar. Misalnya ada nilai diberikan, nilai kalian misalnya kelas 72 nilai tipnya dari huruf A sampai Z misalnya seperti itu. Maka kalau untuk menentukan nilai siapa yang paling tinggi, menentukan rumus yang max, ya kan, maksimal. Kemudian kalau yang terendah berarti minimal. Kemudian untuk menentukan if itu apa? Lulus atau tidak lulus. Oke. Nah, sebelumnya sudah paham itu kan? Nah, sekarang kita mau menggunakan rumus pada Microsoft Excel. Oke. Siapa yang masih ingat tampilan pada Microsoft Excel? Nah, ini buka Microsoft Excel. Ada 4 tampilan awal pada Microsoft Excel. Siapa yang masih ingat? Ini Bu tampilkan Microsoft Excel ya. Ini disebut apa? Bagian ini. Siapa yang tahu? Ada 4 ya kan? Iya, apa? Formula bar. Jangan ragu-ragu ya. Yang ini dia formula bar. Kemudian ini apa? Iya, worksheet area. Kemudian ini namanya quick access toolbar. Kemudian satu lagi, iya, ribbon. Bagian ininya kan, ribbon.
soal lagi. Mungkin tadi yang waktu buat pembaginya, bagi garis miring saya. Sama dengan, gak usah grogi. Sama dengan 75 kali 5 kali 5 dibagi hasilnya adalah 15. Ini dia hasilnya kan? Nah, sekarang oke, makasih ya. Nah, sekarang kita menggunakan rumus yang sum kemudian dikurangi. Sum itu untuk menentukan jumlah total pada suatu data. Kemudian kalau evaluasi itu apa? Yang menentukan nilai rata-rata. Coba kita lihat soal halaman 90. Coba perhatikan. Yang pertama, itu ada nomor, kemudian nama siswa. Kemudian ujian pertama, dan ujian kedua. Misalnya yang di depan ada nilai ujian siswa, ada 8 siswa ya. Nah, kita disuruh untuk menentukan jumlah dan juga nilai rata-rata. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ada 8 siswa. Nilai ujian pertama dan nilai ujian kedua ditampilkan pada Microsoft Excel seperti pada tabel. Oke, sudah diperhatikan? Oke. Nah, sekarang kan kita mau mempraktekkan bagaimana cara menghitung jumlah total keseluruhan data yang diperoleh siswa, kemudian nilai rata masing-masing siswa. Oke, coba perhatikan. Tadi kalau untuk jumlah itu menggunakan sum. Kalau sum itu jumlah. Kalau misalnya di sini ibu mau menjumlahkan total nilai seluruh siswa, maka yang ibu tulis pertama di sini apa? Iya, sama dengan dulu kan? Sama dengan kemudian sum. Kemudian iya buka kurung. Nah, coba perhatikan di sini dia di kolom C. Dari C berapa? C2 sampai C 9 ya. Dari C2 sampai C9. Maka di sini yang ibu tulis adalah C2 sampai C9. Dan jangan lupa menggunakan tutup kurung. Bisa? Coba siapa yang bisa mempraktekannya di prospeksa? Iya, yang bagian kolom C. Menda. Coba buat ketikkan di Microsoft Excel.
Oke, siapa yang bisa? Intan kayaknya udah ini dari tadi. Oke ya. Oke, untuk rata-rata kemudian buka dulu. Nanti kolom C berapa dia? C 2. Oke, nah ini dia rumusnya ya. Sama dengan average. Kemudian buka kurung C2 sampai C3. Coba, bentar. Hasilnya. Nah, nah hasilnya adalah 82,37. Seperti itu. Oke, bisa? Biar lebih semangat coba. Tepuk 1. Ya, orang kalian kan. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4 2 kali. Si Diego begini. Karena tidak fokus. Oke, tepuk 5 3 kali. Oke. Oke, kita lanjut ya. Nah, untuk di ujian yang ketiga, siapa yang bisa? Jangan lagi tuh yang belum maju. Jangan. Coba yang lain. Sama juga jumlah. Oke. Gitu. Sama juga ya. Cari itu. Dan di bagian ujian kedua. Oke, itu di kolom apa? Di kolom D. Iya, D berapa dia? Maka hasilnya adalah 680. Dan yang terakhir ya rata-rata. Siapa bisa? Jangan yang pakai Eci. Mau kalian rata-rata. Nah, jadi penggunaan Microsoft Excel itu sangat membantu semua orang pastinya dalam mengolah data. Misalnya gurumu ingin membuat nilai rapor nanti, ya kan? Untuk menentukan, nggak mungkin pakai kalkulator dibuat kan? Si Enda 80, bahasa Indonesia 90, matematika 95. Capek kan pakai kalkulator kan? Maka yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan mengolah datanya yaitu menggunakan Microsoft Excel. Iya, jadi nanti kalau misalnya kalian juga ada suatu data diberikan, nanti tugas tugasnya, suatu data diberikan, maka yang kalian lakukan adalah seperti itu. Tinggal rumusnya aja dibuat.
5. Oke, tepuk tangan. Jadi yang Ibu sampaikan sebelum kita membuatnya lagi, Ibu kasih tugas. Siapa yang belum paham? Ada yang belum paham? Ada? Sudah paham kan? Iya, karena tinggal diingat saja rumusnya itu apa. Jangan lupa menggunakan tanda sama dengan. Nanti kan udah dibuat misalnya rumusnya. Oh, rumus digunakan sum. Oh, berarti sumlah. Langsung dibuat sumnya. Nanti tanda sama dengannya nggak ada. Cuma ini kok nggak bisa. Kan? Kalau misalnya kita ke lab, seperti itu harus dibuat tanda sama dengan, kemudian buka kurung. Rumusnya buka kurung, kemudian dari kolom berapa sampai kolom ke berapa. Oke, bisa? Satu, oke. Nah, untuk tugas kalian, coba dibuka dulu halaman 77. Nah, di situ ada tugas atau latihan program Microsoft Excel. Nah, di situ ada misalnya nomor 1, 156 tambah 264. Yang kalian kerjakan, tulis dia menggunakan tanda sama dengan dan rumus-rumusnya. Oke, bisa? Oke. Nampak kakinya kan? Oke. Oke. Ibu. Nanti bisa dipotong itu. Nanti entah apapun yang terjadi nggak apa-apa, nanti bisa dipotong. Jangan, nggak usah kita ulang-ulang. Kita anggap aja nggak ada kamera itu. Oke, kita mulai ya Bu ya. Selamat siang, bertemu kembali bersama saya Intan Oktavina Simamora sebagai CGP Angkatan 11 dari Kabupaten Batubara. Kali ini saya ditemani oleh Ibu Susi Samosir sebagai guru TIK di UPT SMP Negeri 2 Air Putih dan juga Ibu Merly Gultom sebagai pengajar praktik saya di CGP Angkatan 11. Kali ini adalah kegiatan diskusi atau perbincangan pasca observasi. Ya, selamat siang Ibu Susi. Selamat siang Bu. Selamat siang Ibu Merly. Selamat siang Bu Intan. Apa kabar Ibu Susi dan Ibu Merly? Iya, sehat. Sehat. Iya, puji Tuhan kita hari ini dalam keadaan sehat. Nah, baik Ibu Susi, sebelumnya kita sudah melakukan observasi dalam kelas. Kali ini adalah percakapan pasca observasi dan saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait observasi dalam kelas yang sudah kita laksanakan yang bertujuan untuk mengevaluasi terkait dari observasi yang kemarin. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan Ibu Susi terkait dengan proses pembelajaran yang sudah berlangsung, Bu? Kalau saya Bu merasa lega ya Bu. Nah, semua kegiatan dalam pembelajaran itu berjalan dengan baik dan lancar. Namun karena adanya observasi kemarin saya merasa sedikit canggung seperti itu Bu. Iya, tidak seperti biasanya ya Bu ya. Iya, Bu. Iya, karena biasanya kan kita sendiri di dalam kelas sebagai pemimpin pembelajaran, ini karena ada yang mengobservasi agak sedikit canggung. Iya, bisakah Ibu Susi ceritakan kembali terkait area pengembangan apa yang sudah Ibu Susi laksanakan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa nih yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Kalau untuk tahapan pembelajaran yang saya lakukan di dalam kelas itu, sebelumnya saya harus mempersiapkan pembelajaran yang akan disampaikan untuk besoknya seperti itu Bu. Seperti media pembelajaran, kemudian metodenya seperti apa, kemudian materinya yang mencakup dalam kehidupan sehari-hari juga dikaitkan seperti itu Bu. Kalau untuk area pembelajaran yang disampaikan itu, yang pertama ada keterampilan dan pengetahuan.
kalau untuk pengetahuan siswa itu memahami, berhubung saya guru TIK ya, jadi untuk pengetahuannya siswa memahami materi pembuatan rumus di Microsoft Excel seperti itu, Bu. Nah, kalau untuk keterampilannya siswa mampu mempraktikkan penggunaan rumus di Microsoft Excel. Iya. Seperti itu, Bu. Baik, jadi area pengembangannya berkaitan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu Susi sejauh mana keberhasilan area pengembangan tersebut yang sudah Ibu sampaikan kepada murid? Apakah berhasil, sepenuhnya sudah berhasil Ibu lakukan dalam kelas? Sejauh ini berjalan dengan baik, Bu. Namun ada kendala seperti itu, ada beberapa hal yang membuat pembelajaran itu kurang tercapai. Karena Begitu ya Bu ya. kekurangan seperti itu. Iya, sudah berjalan dengan baik namun masih ada kekurangan. Menurut Ibu, apa yang menjadi kekurangannya? Atau bisa Ibu ceritakan apa yang menjadi tantangan Ibu dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam kelas? Kekurangan maupun tantangan yang dihadapi di dalam kelas seperti itu ya Bu. Nah, sama seperti guru-guru lainnya. Nah, yang menjadi tantangan itu bahwa semua siswa tidak ada niat atau memiliki niat untuk belajar seperti itu. Mereka masih kurang dalam aktif di dalam pembelajaran itu seperti itu, Bu. Ya, begitu ya Bu ya. Berarti masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat gitu ya Bu ya dalam proses pembelajaran, masih bergantung dengan temannya begitu ya Bu ya. Nah, kalau begitu Bu, menurut Ibu Susi, apa yang menyebabkan murid tersebut tidak aktif atau kurang aktif lah kita sebutkan, kurang aktif atau kurang ingin terlibat dalam proses pembelajaran? Kalau menurut pendapat saya, Bu, ada saatnya pembelajaran yang kita berikan itu seperti monoton. Nah, jadi di pembelajaran itu tidak ada ice breaking, kemudian media atau metode yang disampaikan itu kurang cocok untuk materi tersebut seperti itu, Bu. Iya, kurang tepat pendekatannya gitu Iya. ya Bu ya. Nah, dari yang Ibu katakan tadi bahwasanya pendekatan yang kurang tepat, media yang kurang inovatif atau pembelajaran yang monoton mempengaruhi keaktifan siswa dalam mengikuti proses pembelajaran ya Bu ya. Nah, kira-kira kalau sudah seperti itu, apa rencana Ibu Susi ini? Apa rencana Ibu Susi yang akan Ibu Susi lakukan ke depannya di dalam kelas pada saat pembelajaran Ibu Susi? Ya, yang saya akan lakukan untuk selanjutnya proses pembelajaran yaitu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, seperti yang sudah dilakukan oleh beberapa guru lainnya seperti itu, Bu. Nah, saya akan memetakan peserta didik berdasarkan kesiapan belajarnya. Kemudian selain itu saya akan menyediakan media-media pembelajaran yang lebih menarik dan inovatif. Dan juga saya akan membuat di pertengahan pembelajaran seperti itu ya Bu, ice breaking yang membangkitkan semangat siswa lagi untuk melakukan pembelajaran. Iya, bagus sekali ya Bu Susi ya, rencana Ibu yang akan Ibu lakukan ke depan. Berarti ke depannya Ibu akan memetakan anak berdasarkan kesiapan belajarnya, kemudian berdasarkan gaya belajarnya. Ibu juga akan melakukan game-game edukasi atau ice breaking di sela-sela pembelajaran. Pastinya ini nanti akan membuat peserta didik merasa nyaman, dan pastinya nanti mereka akan secara menyeluruh merata aktif berperan dalam kegiatan pembelajaran gitu ya Bu ya. Seperti yang Ibu katakan tadi, rencana Ibu ke depannya melakukan pembelajaran berdiferensiasi, menggunakan media-media inovatif. Nah, jadi kapan Ibu Susi akan melakukan perubahan tersebut sesuai dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Yang pastinya saya akan melakukan Ibu secepat mungkin. Namun kita tahu ya situasi sekarang kan Bu mau mendekati ujian. Nah, jadi rencana saya untuk selanjutnya saya akan membuatnya di semester depan seperti itu Bu. Iya, karena ini udah penghujung semester ya Bu ya. Berarti di awal semester kedua lah ya Bu ya. Iya. Berarti nanti saya tunggulah cerita Ibu selanjutnya. Kira-kira bagaimana nanti
cerita Ibu saat merealisasikannya ini berjalan baik kah? Memang apakah Ibu mendapatkan perubahan yang signifikan atau enggak? Jadi nanti kita atur waktu kita lagi, Bu, untuk menceritakan, Ibu ceritakan kembali kepada saya pengalaman Ibu setelah melakukan perubahan ini. Ya begitulah Ibu Susi, percakapan kita tentang pasca observasi ini. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada Ibu Mary Gultom sebagai pengajar praktik saya memberikan umpan balik atau tanggapan dari kegiatan pasca observasi ini. Silakan Ibu. Oke, terima kasih ya Bu Susi ya, Bu Intan juga telah melakukan coaching setelah Bu Intan melakukan observasi atau supervisi di kelas pembelajaran akhir ya. Ya, saya kalau mengamati dari hasil pembicaraan Ibu berdua tadi, terlihat memang Ibu sudah dapat ini ya dari Ibu Intan, sudah dapat pengimbasan terkait apa yang sudah diperoleh oleh Bu Intan sebagai calon guru penggerak ya, dan juga baru-baru ini Ibu ini sudah lulus sebagai lulus PPG ya. Nah, karena sinkron dia memang ilmunya, dan saya juga melihat Ibu udah bisa memetakan masalah Ibu sendiri apa, kemudian dan juga dapat mencari solusi dari masalah yang sudah Ibu alami ya. Saya sangat mengapresiasi itu Bu, dan satu hal yang perlu kita pahami ya, kita analisa dan untuk ke depan ya, ketika dalam melakukan pembelajaran itu, yang pertama sekali kita lihat memang kesiapan belajar anak itu bagaimana, kemudian tujuan pembelajaran kita itu harus kita sesuaikan dengan kondisi anak ya, yang mana tujuan pembelajaran itu kan harus kita perhatikan audiensnya, behavior, condition, dan degree-nya, ABCD ya, tetap kita mengacu ke situ. Dan sebelum kita melakukan pembelajaran, kita harus melatih fokus anak dengan melakukan teknik-teknik mindfulness yang ada, yang sudah diperoleh oleh Ibu Intan di selama pendidikan guru penggerak. Nah, Bu Intan sudah kasih ya sudah di-share ya ke guru-guru ya teknik-teknik mindfulness-nya ya. Ya, saya yakin ya kalau itu dilaksanakan, pembelajaran itu pasti akan berjalan dengan baik. Saya kira itu. Terima kasih ya Bu Susi ya. Terima kasih untuk Ibu Mary Gultom dan juga Ibu Susi sebagai guru matematik di UPT SMP Negeri 2 Air Putih. Sekian perbincangan kami di pasca observasi kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.